Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 TIA2 Penelitian Operasi Lanjut akan menjelaskan mengenai metode VICOR dan juga MORA dalam MCDM atau Multi Criteria Decision Making. Materi ini penting untuk dipelajari karena dalam banyak kasus kita harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan banyak kriteria yang seringkali itu saling bertentangan. Baik, untuk anggota kelompok kami bisa dilihat sebagai berikut. Pertama, mari kita bahas tentang metode VICOR. Metode VICOR atau Vise Kriterii Jumska Optimizație HI Kompromis Noresenje memiliki filosofi dasar untuk mencari jalan tengah atau kompromi ketika terdapat banyak kriteria yang saling bertentangan. Jadi dia orientasinya bukan hanya mencari yang terbaik secara mutlak, tetapi mencari keputusan yang paling adil bagi semua kriteria. Untuk konteks penggunaannya, metode ini banyak dipakai pada perencanaan strategis atau masalah yang melibatkan konflik kepentingan. VICOR juga memiliki kelebihan antara lain dia tuh cocok untuk situasi ketika pengambil keputusan masih ragu dalam menentukan prioritas serta dapat memberikan lebih dari satu alternatif solusi. Untuk kelemahannya sendiri, VICOR tuh hasilnya bisa berbeda jika data kriterianya tuh sensitif dan metode ini kurang cocok untuk kasus sederhana yang membutuhkan hasil yang lumayan cepat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah perhitungan dari metode VICOR. Untuk langkah yang pertama yaitu membuat matriks keputusan atau F. Nah, pada tahap ini kriteria dan alternatif disusun ke dalam bentuk matriks seperti yang terlihat pada di sisi sebelah kiri. Misalnya alternatif A1, A2 dan juga seterusnya. Sedangkan kriteria ditulis sebagai C1, C2 dan juga seterusnya. Untuk XIJ sendiri merupakan respon alternatif I pada kriteria J dan I merupakan nomor urutan alternatif sedangkan J merupakan nomor urutan kriteria. Langkah kedua yaitu menentukan bobot kriteria atau W. Bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan tiap kriterianya. Syaratnya jumlah bobot semua kriteria harus sama dengan 1. Bobot untuk tiap kriteria dapat dicari dengan rumus tersebut yang terlihat pada di sisi sebelah kanan. Untuk WJ sendiri merupakan bobot kriteria ke J. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga yaitu membuat matriks normalisasi atau N. Normalisasi dilakukan untuk menyesuaikan skala antar kriteria sehingga bisa dibandingkan secara adil. Rumusnya membandingkan nilai alternatif terhadap nilai terbaik atau positif atau FJ+, dan juga nilai terburuk atau negatif yaitu FJ-. Nah, nilai positif dan negatif ini ditentukan berdasarkan jenis data. Apakah kriteria bersifat higher the better atau lower the better? Misalnya, semakin tinggi nilainya semakin baik, maka masuk kategori higher the better. Sebaliknya, kalau semakin kecil semakin baik, maka termasuk lower the better. Untuk mencari matriks ternormalisasinya dapat menggunakan rumus yang tertera pada sisi sebelah kiri. Dan untuk nilai FJ+ dan FJ- sendiri dapat dinyatakan sebagai berikut yang terlihat pada di sisi sebelah kanan. Untuk langkah yang keempat yaitu normalisasi bobot. Di tahap ini, hasil normalisasi dikalikan dengan bobot tiap kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga diperoleh nilai normalisasi yang sudah terbobot. Rumusnya yaitu seperti yang terlihat pada sisi sebelah kiri, yaitu FIJ sama dengan WJ dikalikan dengan NIJ. FIJ sendiri merupakan nilai normalisasi terbobot untuk alternatif I pada kriteria J, dan WJ merupakan bobot kriteria J, dan untuk NIJ merupakan nilai normalisasi pada alternatif I pada kriteria J. Lalu untuk langkah yang kelima yaitu menghitung utility measure atau S dan juga regret measure atau R untuk tiap alternatifnya. Untuk SI atau utility measure sendiri merupakan total jarak terbobot dari semua kriteria. Ini disebut juga maximum group utility karena mengukur kepuasan secara keseluruhan. Secara matematis, SI menggunakan konsep Manhattan distance yaitu jumlah jarak dari solusi ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk yang RI adalah jarak terbesar atau terburuk pada salah satu kriteria. Disebut juga dengan minimum individual regret. Artinya, R menunjukkan seberapa buruk penyesalan maksimum dari alternatif terhadap solusi ideal. Secara matematis, RI menggunakan konsep Chebyshev distance yaitu hanya melihat jarak maksimum dari solusi ideal. Dan rumusnya seperti yang terlihat pada sisi sebelah kanan. Jadi, S itu melihat kepuasan kelompok secara rata-rata, sedangkan R melihat ketidakpuasan individu
individu yang paling buruk. Lalu untuk langkah yang keenam yaitu menghitung indeks Vicor atau Q. Rumus Q adalah kombinasi dari S dan R dengan parameter V yang umumnya bernilai 0,5. V melambangkan kompromi antara kepuasan kelompok dan penyesalan individu dengan menggunakan rumus yang terlihat pada sisi sebelah kiri. Untuk S plus dan S minus merupakan nilai maksimum dan minimum dari S, sedangkan R plus dan R minus merupakan nilai maksimum dan minimum dari R. Untuk langkah yang terakhir yaitu langkah ketujuh, yaitu perankingan alternatif. Jadi semua alternatif diberi urutan berdasarkan nilai Q atau indeks Vicornya. Nah, alternatif dengan nilai Q atau indeks Vicor paling kecil menjadi alternatif yang terbaik karena dianggap paling mendekati solusi ideal. Contohnya pada tabel tersebut, nilai indeksnya yaitu 0 dan mendapatkan ranking pertama. Sekarang saya akan menjelaskan soal mengenai metode Vicor. Soalnya adalah dari data penjualan mie di toko Aisyah. Toko Aisyah menjual 5 jenis mie dengan kriteria penilaian. Harga sebagai C1 dengan bobot 0,2, jenis mie sebagai C2 dengan bobot 0,3, isi mie sebagai C3 dengan bobot 0,1, dan minat pelanggan sebagai C4 dengan bobot 0,4. Lalu untuk alternatif mie tertera pada tabel slide ini. Untuk data ratingnya juga sudah tertera pada soal, dan di sini kita diminta untuk menentukan ranking alternatif berdasarkan nilai QI dan simpulkan mie mana yang paling laris menggunakan metode Vicor. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, kita membuat matriks normalisasi dengan rumus yang sudah tertera di PPT, dan di situ juga sudah tertera untuk nilai maksimum dan minimumnya, tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Misal pada R1 untuk nilai maksimumnya yaitu 3.500 dan minimumnya yaitu 3.000. Lalu untuk nilai baris ke-1, kolom ke-1 itu 3.000. Jadi 3.500 dikurangi 3.000 per 3.500 dikurangi 3.000 sama dengan 1. Begitu seterusnya hingga baris ke-5, kolom ke-4. Lalu kita tuliskan untuk hasil dari proses normalisasi dalam sebuah tabel untuk mempermudah analisisnya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan normalisasi bobot, yaitu melakukan perkalian antara hasil normalisasi dengan bobot yang telah ditentukan tadi. Kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus yang sudah tertera di PPT sehingga didapatkan hasil dari proses normalisasi dikali bobot dapat dilihat pada tabel slide ini. Kemudian selanjutnya kita menghitung utility measures atau S dan regret measure atau R. Untuk nilai S didapatkan dari menjumlahkan hasil normalisasi dikali bobot dari setiap kriteria. Lalu untuk nilai R diperoleh dari nilai maksimum dari setiap alternatif. Sehingga untuk hasil dari proses perhitungan SI dan juga RI terlihat seperti pada tabel dalam PPT ini. Selanjutnya kita menghitung nilai indeks Vicor atau bisa disebut Q. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai SI dan juga RI. Sekarang kita menentukan untuk nilai minimum dan maksimumnya. Untuk nilai SI dan juga RI, untuk nilai minimum dan maksimumnya sudah tertera pada PPT, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Setelah melakukan perhitungan dengan rumus tersebut, kita mendapatkan nilai Q1 hingga Q5. Lanjut langkah terakhir yaitu melakukan perankingan. Setelah melakukan semua perhitungan menggunakan metode Vicor, tahap akhir yaitu melakukan perankingan untuk mengetahui alternatif mie yang paling laris terjual di toko Aisyah itu varian apa. Untuk ketentuan alternatif yang terbaik itu dilihat dari hasil QI yang memiliki nilai terendah sebagai solusi idealnya. Jadi kesimpulannya, alternatif atau mie yang paling laris terjual di toko Aisyah adalah mie dengan merek mie sedap goreng. Selanjutnya ada metode Mora. Filosofi dasar dari Mora sendiri atau Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis adalah menyederhanakan banyak kriteria menjadi satu ukuran yang lebih mudah dibandingkan. Orientasi dari metode ini adalah menilai alternatif yang saling menguntungkan dan juga paling menguntungkan sekaligus paling sedikit yang merugikan. Untuk konteks penggunaan Mora itu banyak dipakai pada industri manufaktur, manajemen dan juga proyek, serta evaluasi kerja ataupun strategi pemasaran. Kelebihan dari metode ini adalah perhitungannya tuh sangat praktis dan juga cepat, mudah dipahami bahkan oleh orang-orang yang non-teknis dan bisa diaplikasikan pada data dengan banyak alternatif maupun kriteria. Tetapi Mora memiliki kelemahan karena dia tidak menekankan aspek kompromi sehingga hasilnya bisa terlalu hitam putih dan juga bobot kriterianya nggak seimbang, hasilnya tuh bisa menjadi kurang adil. Selanjutnya yakni ada perbandingan antara Vicor dan juga Mora. Jika kita bandingkan posisi Vicor dan juga Mora dalam MCDM, yang pertama Vicor lebih sering digunakan untuk masalah makro atau strategi, sedangkan Mora tuh lebih sering digunakan pada masalah mikro ataupun taktis. Untuk selanjutnya dari segi tujuan, Vicor tuh berfokus pada trade-off dan juga relatif lebih rumit, sementara Mora itu lebih sederhana dengan optimasi rasio. Selanjutnya penekanan Vicor itu pada utilitas, regret, serta solusi kompromi, sedangkan Mora tuh lebih ditekankan pada perhitungan sederhana dengan konsep benefit cost. Untuk hasil akhirnya, Vicor tuh cocok untuk
untuk pengambilan keputusan strategis dengan ranking plus solusi kompromi, sedangkan Mora itu menghasilkan evaluasi cepat, praktis, dan juga ranking yang lebih sederhana. Kemudian lanjut ke dalam langkah perhitungan Mora. Jadi tujuan melakukan langkah pertama ini untuk menetapkan apa yang ingin dicapai dalam pengambilan keputusan serta menentukan apa kriteria yang relevan. Kemudian langkah kedua membuat matriks keputusan. Menampilkan semua informasi yang ada untuk atribut dalam bentuk matriks keputusan. Di sini X adalah nilai kriteria masing-masing yang dipresentasikan sebagai matriks. Kemudian masuk ke dalam langkah ketiga yaitu normalisasi matriks dan keputusan. Normalisasi ini dilakukan dengan membagi nilai setiap alternatif pada suatu kriteria dengan akar jumlah akar kuadrat seluruh nilai pada kriteria agar skala penilaian menjadi sebanding. Di sini XIJ adalah nilai alternatif ke I pada kriteria ke J, dan M di sini adalah jumlah alternatif. Kemudian masuk ke dalam langkah keempat, yaitu menghitung nilai optimasi. Menghitung nilai optimasi tiap alternatif. Caranya dengan menjumlahkan semua nilai kriteria benefit atau yang maksimal dan menguranginya dengan nilai kriteria cost yang minimal. Di sini ada tanpa bobot dan dengan bobot. Untuk G sendiri di sini adalah nilai kriteria yang dimaksimalkan. Kemudian N kurangi G sama dengan nilai kriteria yang diminimalkan. Kemudian YI adalah nilai dari penilaian normalisasi alternatif I terhadap semua atribut. Kemudian WJ sendiri adalah bobot atribut J. Kemudian langkah kelima yaitu langkah terakhir, menentukan hasil akhir dan perankingan. Setelah semua nilai optimasi YI diperoleh dari setiap alternatif, langkah terakhir adalah perankingan. Nilai YI menunjukkan seberapa baik suatu alternatif dibandingkan dengan yang lain. Nilai dapat menjadi positif ataupun negatif sesuai dari hasil jumlah maksimum dan minimumnya dalam matriks. Alternatif dengan nilai YI terbesar akan menempati peringkat pertama sebagai pilihan terbaik, sedangkan alternatif dengan nilai yang lebih kecil berada pada peringkat berikutnya. Selanjutnya adalah contoh soal dari metode Mora. Di sini kami menggunakan soal yaitu sebuah perusahaan ingin memilih mesin produksi terbaik dari 3 alternatif mesin yaitu mesin A1, A2, dan A3. Pada soal ini terdapat 3 kriteria yang akan dipertimbangkan. Yang pertama, K1 yaitu efisiensi energi yang masuk ke dalam benefit, kemudian K2 yaitu biaya operasional yang masuk ke dalam cost, dan K3 yaitu kapasitas produksi yang masuk ke dalam benefit. Dan diberikan data sebagai berikut. Dengan bobot kriteria W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3, dan W3 sama dengan 0,3. Kemudian, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, langkah pertama yaitu menentukan tujuan dan kriteria. Pada benefit terdapat K1 dan K3, sementara untuk cost terdapat K2. Kemudian untuk langkah kedua yaitu membuat matriks keputusan sesuai dengan data yang ada pada soal sebelumnya. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu normalisasi matriks keputusan menggunakan rumus berikut. Menggunakan rumus tersebut didapatkan perhitungan tiap kriteria. Untuk kriteria pertama yaitu efisiensi energi, pada mesin A1 didapatkan 0,577, mesin A2 sebesar 0,541 dan mesin A3 sebesar 0,613. Kemudian kriteria kedua yaitu biaya operasional didapatkan pada mesin A1 sebesar 0,575, mesin A2 sebesar 0,518, dan mesin A3 sebesar 0,633. Dan untuk kriteria terakhir yaitu kapasitas produksi, pada mesin A1 sebesar 0,576, mesin A2 sebesar 0,518, dan mesin A3 sebesar 0,633. Hasil perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel agar hasil normalisasi terlihat lebih jelas. Selanjutnya, pada langkah keempat yaitu menghitung nilai optimasi. Dengan rumus berikut, pada mesin A1 nilai optimasi didapatkan sebesar 0,231, untuk mesin A2 sebesar 0,216, dan untuk mesin ketiga sebesar 0,245. Yang terakhir, langkah kelima, yaitu menentukan hasil akhir dan perankingan. Pada peringkat pertama diduduki oleh mesin A3 dengan nilai 0,245, dan peringkat terakhir atau peringkat ketiga ada pada mesin A2 dengan nilai 0,216. Kesimpulan yang didapatkan adalah mesin A3 adalah pilihan terbaik menurut metode Mora.
Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai metode Vicor dan Mura dalam MCDM. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.